Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah kami buat dengan judul Sejarah Perkembangan Agama-agama di Dunia dan Intoleransi. Baik, sebelum kita masuk ke topik pembahasan utama, izinkan saya untuk memperkenalkan saya dan teman-teman saya dari kelompok 2. Yang pertama ada Ayu, Ihwanuddin, Riza, Abu, dan yang terakhir saya sendiri, Diva. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan yang pertama, yaitu sejarah perkembangan agama-agama di dunia. Yang pertama ada agama primitif. Masyarakat primitif percaya bahwa alam tidak dianggap sebagai benda atau objek, melainkan sebagai entitas yang hidup dan memiliki kesadaran. Berbeda dengan orang modern yang melihat alam sebagai sesuatu yang bisa diamati dan mereka sebagai yang mengamatinya. Akibatnya, ketidakmampuan membedakan subjek dan objek. Masyarakat primitif menjadi rentan untuk menganggap sesuatu yang dapat memberikan manfaat, kebaikan, atau perlindungan mereka sebagai suci, seperti itu. Manusia primitif ternyata memiliki kecenderungan yang kuat untuk menghormati dan memuliakan benda yang dianggap keramat. Polanya berubah ketika ajaran agama Kristen datang dan yang mengajarkan penggunaan alam tidak lagi dihormati dan dijaga keberadaannya. Akibatnya, pola pikir lama ditolak dan dianggap salah. Teks ini menjelaskan bahwa ada beberapa pendapat yang menyatakan berbagai hal sebagai asal-usul agama manusia yang sangat primitif. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dongeng atau mitos merupakan asal-usul agama manusia. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa animisme atau kepercayaan terhadap roh menjadi sumber kekayaan manusia. Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwa totemisme adalah agama awal manusia. Setelah itu, perkembangan agama primitif dan berbagai ragam bentuknya di masa lalu telah menyebabkan terjadinya pembahasan yang telah diidentifikasi oleh para ahli sejarah. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya yaitu 1. Animisme. Kata animisme berasal dari bahasa Latin yaitu anima yang artinya jiwa. Konsep animisme merujuk kepada keyakinan masyarakat primitif terhadap benda-benda yang bernyawa atau tidak bernyawa mempunyai roh, sama halnya dengan dinamisme. E.B. Taylor mengatakan bahwa primitif memiliki dua arti. Pertama, animisme adalah dasar kepercayaan religius manusia primitif. Yang kedua, animisme adalah ide mengenai jiwa manusia sebagai sebuah pemikiran perihal pengalaman psikis, terutama mimpi. Yang kedua, dinamisme. Dari bahasa Yunani, kata dunamos dapat diterjemahkan menjadi dinamik dalam bahasa Inggris yang memiliki arti kekuatan, kekuasaan, khasiat, dan daya yang kuat. Dinamisme dianggap sebagai keyakinan pada kekuatan yang terkandung dalam suatu objek yang mampu memberikan keuntungan dan melindungi dari bahaya. Kekuatan diperoleh dari elemen alam seperti batuan, api, air, pohon, makhluk hidup termasuk manusia dan binatang. Dinamisme muncul karena manusia merasakan ketergantungan terhadap kekuatan-kekuatan eksternal yang ada di sekitarnya. Kepuasan manusia seringkali ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang ketiga, politisme. Di dalam perkembangan setiap kepercayaan pasti menuju kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Semua kekuatan gaib yang digambarkan ke dalam bentuk daya atau roh yang tidak berbentuk, kemudian dilanjutkan menjadi bentuk rupa sebagai dewa atau dewi. Contohnya yaitu paham keagamaan masyarakat Yahudi yang menyembah Yahweh yang dapat mengalahkan semua dewa suku bangsa Yahudi. Yang keempat yaitu monoteisme. Kepercayaan henotisme meningkat menjadi monoteisme. Di dalam monoteisme itu,
ialah mengakui satu Tuhan untuk seluruh kelompok dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme berbagi dalam 3 paham, yaitu deisme, panteisme, dan teisme. Andrew Lang berpendapat bahwa monoteisme yang diyakini oleh orang-orang primitif ialah monoteisme murni atau bisa disebut pure monoteisme atau primitif, yang tercantum pada buku Muhammad Hussein Abbas 2011. Kemudian selanjutnya, agama Mesir kuno. Di zaman dahulu, masyarakat Mesir kuno mempraktikkan kepercayaan dan ritual politisme yang rumit. Keberadaan tubuh fisik diyakini oleh mayoritas agama politistik kuno, kecuali dewa-dewa Mesir kuno yang merupakan pengecualian penting. Fir'aun bertindak sebagai penghubung antara rakyatnya dan para dewa. Keyakinan mengenai kehidupan setelah kematian juga dilakukan oleh penduduk Mesir. Mereka memiliki keinginan agar kehidupan jiwa atau roh mereka dapat berlangsung selamanya. Oleh karena itu, mereka merancang cara-cara mengawetkan jenazah dengan pembalseman atau pemumian. Percampuran antara suku terjadi sejak zaman pradinasti. Akibatnya, kepercayaan yang semula berbentuk sederhana menjadi lebih kompleks dan rumit. Semula hanya mengenal dewa, pelindung sukunya menjadi mengenal berjuta-juta bintang di langit yang dianggap sebagai dewa-dewa. Kepercayaan ini berlatar belakang pada rasa kagum dan hormat kepada kepala suku. Di antara dewa-dewa yang termasuk human god yang paling terkenal dan mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan keagamaan Mesir kuno adalah dewa Osiris. Uniknya, setiap raja yang baru naik takhta di Mesir, dia akan membangun istana, wilayah, dan makam baru untuk nantinya, karena bangsa Mesir mempunyai kepercayaan bahwa barang peninggalan orang yang sudah meninggal tidak boleh disentuh. Karya-karya seni yang mengakar dari simbol-simbol agama, tulisan-tulisan dalam dekorasi makam-makam bernuansakan religius, kuil-kuil dijadikan sentra ilmu pengetahuan, kemakmuran, dan energi dimanfaatkan untuk melanggengkan jasad setelah mati. Bagi rakyat jelata yang tidak dapat mengabadikan jasadnya dengan mumi, orientasi mereka diabadikan bukan untuk politik tetapi untuk keagamaan. Kutipan dari Mustafa Umar tahun 2019. Untuk selanjutnya, agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul antara tahun 3102 Masehi sampai 1300 Masehi dan merupakan agama tertentu di dunia yang masih bertahan hingga kini. Secara historis, kelahiran agama Hindu dilatar belakangi oleh akulturasi antara suku Arya sebagai bangsa pendatang dari Iran dan Dravida sebagai penduduk asli India. Bangsa Arya masuk ke India kira-kira tahun 1500 Masehi dengan segala kepercayaan dan kebudayaan yang bersifat Vedawi dan telah menjadi tesa di satu pihak. Dan kepercayaan bangsa Dravida yang animis telah menjadi antitesa di lain pihak. Dari segi nihilisme antara keduanya, maka lahirlah agama Hindu atau Hinduisme. Sebagai sintesa, pada waktu bangsa Arya datang ke India, di sanalah telah tinggal penduduk India yang asli, termasuk bangsa Dravida, bangsa asli Dravida yang telah ditaklukkan oleh bangsa Arya. Mereka masukkan ke dalam kasta yang keempat, yakni Kartasudra. Untuk selanjutnya, masuknya agama Hindu ke Indonesia, ada beberapa teori yang diajukan oleh para ahli mengenai siapa yang sebenarnya membawa agama Hindu di Indonesia. Berikut adalah beberapa teori atau hipotesa mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang pertama adalah teori atau hipotesa Brahmana. Teori yang diprakarsai oleh Van Leur ini menyatakan bahwa kaum Hindu dari kasta Brahmana lah yang mempunyai peran paling besar dalam proses masuknya agama budaya Hindu di Indonesia. Teori kedua atau hipotesa kedua, kesatria. Menurut teori yang diusung oleh Burke ini, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum kesatrian atau kaum prajurit kerajaan. Teori yang ketiga, hipotesa Waisya. Menurut teori ini, kaum Hindu dari kasta Waisya adalah yang paling berjasa dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Dan yang teori keempat, hipotesa Sudra. Orang-orang yang tergolong dalam kasta Sudra adalah mereka yang dianggap sebagai orang buangan. Kaum Sudra ini
diduga datang ke Indonesia bersama kaum Waisya atau kesatria. Perkenalkan, nama saya Bonifazen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Riza. Agama Buddha. Buddha merupakan sebuah sebutan atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah mencapai pencerahan. Buddha sendiri tidak hanya satu, namun secara historis, pada zaman ini hanya dikenal satu Buddha, yaitu Buddha Gautama. Buddha Gautama hidup di bagian utara India sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Nama pribadinya adalah Siddhartha, sedangkan Gautama adalah nama keluarganya. Lahirnya agama Buddha dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan dari banyak hal yang berkembang di masyarakat India, di mana pada saat itu merupakan pemeluk dari agama Hindu. Ada juga yang mengatakan agama Buddha lahir karena sebagai bentuk ketidakpuasan yang pada waktu itu terjadi di masyarakat India yang memeluk agama Hindu. Dalam agama Hindu terdapat sebuah sistem yang mengkotak-kotakan manusia. Sistem tersebut bernama sistem kasta. Hal yang terjadi tersebut menyulut seseorang anak muda yang bernama Siddhartha Gautama yang berasal dari keturunan kasta ksatria. Ia bertujuan untuk melakukan perlawanan terhadap sistem kasta tersebut. Pernyataannya yang secara jelas mengatakan perlawanan ialah saya tidak menyebut seseorang itu Brahmin karena turunannya ataupun karena ibunya. Orang seperti itu congkak dan kaya. Tetapi yang melarat, yang terbebas dari segala godaan syahwati, dia itulah yang saya panggil Brahmin. Hal ini mengakibatkan Siddhartha Gautama mendapat gelar Buddha. Kata Buddha pada arti kata dasarnya ialah Budi, yang bermakna bangun. Orang Buddha berarti orang yang bangun, yaitu orang yang telah bangun dari malam kesesatan dan sekarang ada di tengah-tengah cahaya pemadangan yang benar. Ajaran Siddhartha ini kemudian dikenal dengan agama Buddha seperti sekarang ini. Namun sebelum tumbuh dan berkembang seperti sekarang, agama Buddha mengalami beberapa tahap perkembangan, di mana setiap tahap membawa bentuk perkembangan keyakinan dan ajaran Buddha. Agama Shinto. Agama ini muncul di Jepang sekitar abad ke-6, tepat setelah agama Buddha masuk ke Jepang, dan bahkan dapat dikatakan bahwa agama Shinto ada di bawah kekuasaan agama Buddha sampai Shinto dan Buddha bercampur. Agama ini didirikan pada tahun 1868 dan memiliki 10 denominasi dan 21 juta pengikut. Shinto sendiri berasal dari bahasa Tionghoa, di mana Zen berarti roh dan Tao berarti jalan dunia, bumi dan langit. Dari masa restorasi Meiji sampai akhir Perang Dunia II, Shinto yang dianggap sebagai agama resmi di Jepang melibatkan penyembahan kami, yang bila diartikan adalah dewa, roh, alam, atau sekedar kehadiran spiritual. Agama Shinto tumbuh bersama dengan perkembangan para masyarakat pertanian beras, di mana agama ini berlandaskan pada pemujaan padi dan nenek moyangnya. Pada tahun 800 sampai 1700 Masehi, di mana karena pengaruh dari ajaran agama lain mulai tersinkronasi, membuat agama ini ajarannya perlahan-lahan mulai berubah. Tetapi agama ini kembali mengalami pemurnian ajaran pada tahun 1868 sampai 1921 Masehi. Agama Shinto memiliki 4 kitab suci, yaitu Kojiki, Nihonji, Yang-Shiki, dan Mouyushihu. Agama Konghucu. Ajaran Konfusianisme atau Konghucu dalam bahasa Tionghoa istilah aslinya adalah Rujiao, yang arti agama dari orang-orang lembut hati, terpelajar dan berbudi luhur. Konghucu memang bukanlah pencipta agama ini, melainkan beliau hanya menyempurnakan agama yang sudah ada jauh sebelum kelahirannya, seperti apa yang beliau sabdakan. Aku bukanlah pencipta, melainkan aku suka akan ajaran-ajaran kuno tersebut. Agama Konghucu juga mengajarkan tentang bagaimana hubungan antar sesama manusia atau disebut Rendao, dan bagaimana kita melakukan hubungan dengan Sang Khalik atau pencipta alam semesta, yang disebut dengan istilah Tian atau Sang Di. Di dalam Mio disediakan tempat untuk mempelajari ajaran-ajaran agama leluhur seperti ajaran-ajaran Konghucu, Laotis, dan bahkan ada pula yang mempelajari ajaran Buddha. Miao atau kelenteng dapat
membuktikan selain sebagai tempat penghormatan para leluhur, para suci, dan tempat mempelajari berbagai ajaran-ajaran adalah tempat yang damai untuk semua golongan, tidak memandang dari suku dan agama apa orang itu berasal. Saat ini, Mio bukan lagi milik dari marga, suku, bangsa, organisasi tertutup, tapi adalah tempat umum yang dipakai bersama. Kelenteng dapat dikatakan bukan milik Konghucu, namun milik orang keturunan Cina. Jadi ajaran yang diajarkan di kelenteng dapat saja ajaran Buddha, Tao, ataupun Konghucu. Agama Sikh itu bersifat sinkronasi antara agama Hindu dan Muslim. Pada saat itu anak benua India berada dalam kekuasaan Imperium Mughul, Imperium Islam yang berkedudukan di ibu kota Delhi. Sebelum kedatangan Guru Nanak itu, maka ikhtiar ke arah sinkronasi antara agama Hindu dan Islam itu telah dimulai lebih dahulu. Kabir 1488 sampai 1512 Masehi. Seorang penyah India hingga himpunan sajaknya dimasukkan sebagai bagian di dalam kitab suci agama Sikh itu. Pada abad ke-15 muncul suatu gerakan reformasi yang memprotes norma-norma ritual dalam agama dan tahayul pada masa itu. Gerakan ini lebih berintikan suatu etika pribadi dari diri pada suatu agama, bukan pada bentuk dan tempat sembahyang. Semuanya tidak arti tanpa dapat diimplementasikan dalam bentuk etika dan perubahan pribadi. Gerakan reformasi tersebut pada waktu itu belum mempunyai pemimpin yang dapat dijadikan panutan. Setelah lahir Guru Nanak, beliau memperlihatkan suatu bakat untuk memimpin gerakan yang baru ini, yang kemudian menjadi penemu ajaran nilai-nilai baru yang pada akhirnya dikenal menjadi titik sejarah berdirinya agama Sikh. Agama Yahudi merupakan salah satu agama samawi. Sejarah Yahudi tidak terlepas dengan sejarah kaum Bani Israel. Mereka saling memiliki hubungan erat karena Yahudi sebagai sebuah agama, sedangkan Bani Israel merupakan sebutan bagi orang-orang Yahudi. Dalam perkembangan sejarahnya lebih bersifat etnosentris hingga hampir-hampir tidak dianut oleh bangsa lain kecuali bangsa Yahudi sendiri. Keseluruhan bangsa Israel memandang warga negara atau tanah airnya disebut juga sebagai orang-orang Yahudi, dan begitulah dengan keseluruhan penganut ajarannya disebut dengan nama yang sama pula. Istilah Yahudi diambil dari keturunan Yakub. Yakub memiliki 4 istri, yaitu Leah, Rahel, Zilpa, dan Bilha. Kitab agama Yahudi menuliskan Tuhan telah membuat perjanjian dengan Abraham bahwa beliau dan cucu cicitnya akan diberi rahmat apabila mereka selalu beriman kepada Tuhan. Perjanjian ini kemudian diulang oleh Ishak dan Yakub. Dan karena Ishak dan Yakub menurunkan bangsa Yahudi, maka mereka meyakini bahwa mereka bangsa yang terpilih. Penganut Yahudi dipilih untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab khusus seperti mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan beriman kepada Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Muhammad Ikhwanuddin akan melanjutkan presentasi mulai dari slide nomor 18. Selanjutnya yaitu agama Islam. Menurut sejarah, Islam muncul dan berkembang pertama di Jazirah Arab pada awal abad ke-7 Masehi. Islam secara literatur memang dibawa oleh Muhammad SAW, akan tetapi Islam secara ajaran sudah ada sejak zaman manusia ada di bumi, yaitu Adam, manusia pertama yang juga menjadi nabi bagi keluarganya tersebut, dan diyakini oleh orang Islam sebagai orang dengan keyakinan Islam atau minimal membawa ruh Islam. Selanjutnya diteruskan oleh para nabi-nabi setelahnya sampai era Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul penutup. Melihat sejarah panjang kekhalifahan di atas dan berbagai upaya perluasan pengaruh, tidak heran jika Islam tersebar dan berkembang ke berbagai penjuru dunia. Selain itu, perkembangan Islam juga dapat ditilik dari munculnya ilmuwan Muslim tersohor. Di antaranya yaitu Avicenna atau dengan nama lain Ibnu Sina yang memberi fondasi pada ilmu kedokteran modern yang ada di dunia. Al-Khwarizmi yang merupakan ahli astronomi, hingga Al-Khazini yang menyempurnakan teori Ptolemik. Bahkan ilmuwan-ilmuwan Islam inilah
yang kemudian ikut menyelamatkan berbagai arsip kuno era Renaissance, misalnya seperti karya Aristoteles. Next. Intoleransi. Intoleransi sendiri adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan ketidakmampuan atau penolakan untuk menerima perbedaan, terutama dalam konteks agama, etnis, budaya, atau pandangan politik. Intoleransi dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat. Memahami kompleksitasnya melibatkan beberapa aspek, di antaranya 1. Faktor sejarah dan sosial. 2. Identitas dan kelompok. 3. Politik dan kekuasaan. 4. Ketidakpahaman dan stereotip. 5. Konsekuensi sosial. 6. Upaya untuk mengatasi intoleransi. Mengatasi intoleransi memerlukan pendidikan, wawasan, dialog antar agama dan antar kelompok, serta tindakan nyata untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mempromosikan inklusivitas. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu semua dapat berperan dalam mengurangi intoleransi. Demikian presentasi telah kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 atas waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.